ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman dan jamaah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah, sekarang ini adalah zaman yang luar biasa. Zaman di mana media sosial menjadi panggung tertinggi bagi umat manusia. Di sana semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa menilai, berdebat, bahkan mempengaruhi banyak orang hanya lewat satu unggahan. Namun, di balik semua kebebasan itu, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana sih pandangan Islam ketika media sosial mulai berbicara tentang perempuan? Tentang bagaimana perempuan dilihat, dinilai, bahkan diperlakukan di dunia maya. Setiap hari kita melihat fenomena yang berulang, di mana perempuan menjadi objek perbincangan di dunia maya. Ada yang mengomentari tentang penampilan, tentang suara, bahkan tentang caranya berbicara. Padahal semua itu jika dilihat dari kacamata Islam, bukan ukuran kemuliaan sama sekali. Dan fenomena ini seringkali juga terpengaruh oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pusat, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap. Di zaman digitalisasi ini, mari kita kembali mengingat kondisi perempuan sebelum datangnya Islam, yaitu pada masa zaman jahiliyah. Pada masa itu, bayi-bayi perempuan itu dianggap sebagai aib dan dikubur hidup-hidup. Mereka tidak mempunyai hak waris, bahkan bisa diwariskan seperti harta benda. Budaya patriarki jahiliyah ini jelas menempatkan perempuan pada posisi paling lemah, tanpa martabat dan tanpa perlindungan hukum. Namun kemudian datanglah cahaya Islam yang menerangi seluruh kebodohan itu, yaitu firman Allah dalam Quran surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh? Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Bahkan di saat dunia belum mengenal istilah kesetaraan. Tetapi di zaman digitalisasi ini, banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang membawa budaya patriarki jahiliyah lama ke dalam dunia yang baru. Misalnya, seorang perempuan yang berpendidikan tinggi kemudian membagikan kisah perjuangannya di media sosial, justru memunculkan komentar seperti, percuma sekolah tinggi-tinggi jika akhirnya menikah kemudian ke dapur. Sedangkan jika hal yang sama dilakukan oleh seorang laki-laki, justru komentar yang muncul itu sebaliknya, penuh semangat dan pujian. Ini jelas bentuk ketimpangan yang nyata, di mana sebagian masyarakat itu masih menilai perempuan bukan dari ilmunya, tetapi dari pandangan sempit yang diwariskan oleh budaya patriarki tadi. Di sisi lain, perempuan juga seharusnya mempunyai martabat yang sama di media sosial, bukan untuk dinilai, tetapi untuk berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sudah saatnya media sosial menjadi tempat ruang yang adil bagi perempuan. Tempat di mana mereka dihargai bukan karena rupanya, tetapi karena kontribusi dan ilmunya. Teman-teman dan jamaah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah, di zaman digitalisasi ini, jika media sosial hari ini itu berpusat pada perbincangan tentang perempuan, baik tentang tubuhnya, tentang gayanya, atau tentang suaranya, seharusnya kita sebagai seorang pelajar Al-Quran
sebagai seorang pemuda yang sedang berpikir kritis, itu menghadirkan suara lain, yaitu suara Islam yang adil, suara Islam yang menenangkan, dan suara Islam yang memuliakan. Karena Islam tidak datang untuk memihak laki-laki atau perempuan, tetapi justru untuk memberikan keadilan bagi keduanya. Saya kembali mengingatkan bahwa tugas kita sebagai seorang pemuda adalah memastikan bahwa ajaran agama Islam di zaman digitalisasi ini tidak dipengaruhi oleh budaya patriarki tadi, dan juga memastikan agar media sosial itu tidak lebih berpengaruh daripada nilai-nilai Qur'ani. Mari kita gunakan jari-jari kita bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling menyebarkan kasih sayang. Gunakan platform untuk menyuarakan Islam yang menenangkan, agar media sosial menjadi tempat yang mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.